Baik, ya jadi di Nagaya ini saya pribadi, saya sangat anti yang namanya Ponzi dan money game. Anti. Ya, mungkin kita, ya kalau misalkan kita berteman, ya berteman, tapi saya tidak akan pernah berbisnis dengan Anda. Simple. Oke? Nah, sekarang coba saya akan screen share sama Anda. Kita lihat definisi dari skema Ponzi itu apa. Ya, pengertian skema Ponzi, keuntungan ini didapat bukan dari kegiatan bisnis. Bisa dilihat ya, paham ya? Bukan dari kegiatan bisnis yang dijalankan, melainkan uang para anggota. Ya, melainkan uang para anggota atau investor yang baru bergabung. Dengan kata lain, mereka yang bergabung di pertengahan atau paling akhir besar kemungkinan tidak akan mendapat keuntungan sama sekali karena perputaran uang yang ada telah habis. Ya, itu adalah definisi dari skema Ponzi. Betul? Betul? Ya, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini apa nih? bfi.co.id, BFI Finance. Ya, saya dapat dari website tersebut. Nah, yang berarti Anda yang sudah pernah, ya, Anda yang sudah pernah kecemplung di dalam dunia itu, simpelnya begini. Ya, ini orang paling atas, dia ajak orang bawah, dia keluarin uang. Uang ini digunakan untuk bayar orang yang di bawahnya. Jadi orang di bawahnya masuk lagi, keluar uang, dia untuk bayar orang di bawahnya. Seperti itu. Ya, kalau saya menyebutnya ini gali lubang, tutup lubang. Betul? Jadi tidak ada bisnis yang dijalankan, tapi dia hanya memutarkan dari orang yang baru masuk. Jadi itulah kenapa dibilang orang yang bergabung di pertengahan atau paling akhir besar kemungkinan tidak akan mendapat keuntungan. Simple ya? Itulah kenapa saya paling tidak suka model bisnis ini. Paling tidak suka. Karena tidak sustainable. Ya, saya tidak mau bicarakan entitas lain, ya, saya bahkan nggak mau nyebut nama, tapi saya sangat tidak setuju dengan konsep money game. Saya sangat tidak suka, ya. Nah, jadi kalau misalkan kadang-kadang saya bertemu calon holder Nagaya yang bertanyanya, Pak, ini sudah berapa lama, Pak? Ya, saya udah agak curiga nih. Saya biasa tanya, kenapa Pak emangnya, Pak? Kita udah dari tahun 2018, apalagi kalau dia tanya, wah, gue masuknya terakhir dong. Dia bilang, emangnya kenapa? Ya, terus emangnya kenapa? Ya, simpel ya. Nah, sekarang Anda harus paham konsep dari Nagaya itu seperti apa. Ya, ini beda banget. Nah, jadi tadi lanjutan dari pertanyaannya adalah, benar ya, jadi Pak Siboro ya, kalau ngomong skema Ponzi, cenderung memperkaya orang yang di atas. Betul. Ya, dia masuknya di awal, yang paling besar karena perputaran uang masih paling besar, ya. Nah, sekarang coba kita lihat Nagaya ya. Kita lihat konsep Nagaya itu seperti apa. Ini Nagaya ya. Ya, 456. Oke. Di Nagaya simple. Pada tahap ICO 50% dana digunakan untuk beli emas, gold. Ya, gold ini bertindak selayaknya dia adalah asuransi. Ya, kalau ini Nagaya dikembalikan, gold ini Anda boleh ambil. Oke, simple ya. Nah, sekarang perputaran uang datang dari mana? Ingat, masih ada sisa alokasi yang beberapa persentasenya kita gunakan untuk jalankan project. Orang jalanin proyek untuk untung atau untuk rugi? Ya, kalau ada yang jalanin proyek, jadi ada yang bilang, Pak, kok proyeknya Nagaya kok untung terus ya? Alhamdulillah, puji Tuhan selama ini untung terus. Apakah ada yang jalanin proyek untuk rugi? Kalau ada yang jalanin proyek untuk rugi, modalnya kasih ke kita aja deh yang jalanin. Gimana? Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah selama ini dari tahun 2021 proyeknya untung. Ya, Anda juga harus paham ya, proyek ini dijalankan langsung oleh manajemen Nagaya dan memang
Kenapa proyek tambang yang dijalankan? Karena memang itulah proyek yang dikuasai. Ya, yang sudah dijalankan selama 15 tahun lebih. Itulah kenapa potensi ruginya kecil. Kita memilih proyek yang potensi ruginya kecil. Ya, bukan berarti kita dapat uang besoknya langsung kita buka kasino. Karena kita belum paham itu bisnis seperti apa. Ya, oke. Dari proyek ini, ketika ada keuntungan, kita bagikanlah kepada holder Nagaya. Dalam bentuk penambahan emas dan US dollar. Paham? Proyek ini kan terus berjalan, betul nggak? Selama proyek ini untungnya kita bagi. Kalau sampai proyek rugi, yang terjadi adalah minimal tidak ada penambahan bulan itu, selesai. Ya, beda sama yang tadi ya. Yang tadi itu uang dari bawah digunakan untuk bayar yang atas. Di sini tidak. Ya, uangnya datang dari proyek. Paham tidak? Ya, jadi ada bisnis yang dijalankan. Ya, simple ya. Konsepnya Nagaya itu simple kan? Nah, sekarang nanti, loh, katanya dari mana nih Nagaya bisa jalankan proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat? Ingat, yang dibagi itu hanya 60%. Yang 40% yang bisa kita gunakan untuk ekspansi dan manajemen resiko sampai terjadi apa. Itulah kenapa saya bilang Nagaya ini dipikirkan jangka panjang. Kita sudah berpikir jangka panjang ke depannya, bukan cuma cara untung gimana, tapi bagaimana kalau sampai terjadi resiko. Ya, paham? Paham ya? Inilah bedanya Nagaya dengan yang lain. Nah, sekarang ada yang tanya, Pak, sistem referralnya bagaimana, Pak? Betul? Ada nggak yang tanya seperti itu? Ya, simple. Sistem referral itu datang dari mana? Pembelian koin baru 10%. Tuh, 5, 3, 2. Kalau tidak ada yang beli, keluar nggak itu 10%? Enggak dong. Betul nggak? Ya, dari pembelian baru, kalau kita jadi ada budget, semua perusahaan punya yang namanya budget marketing. Semua perusahaan punya. Nggak mungkin ada perusahaan yang tidak punya budget marketing. Cuman bedanya di Nagaya, budget marketing ini, Pak Yohanes bertanya, gue bisa gunakan untuk bayar iklan. Saya bisa gunakan untuk bayar influencer. Ya, saya bisa gunakan buat bayar TV, bayar koran. Ya, daripada saya bayar mereka semua, mendingan saya kembalikan kepada holder agar mereka bisa beli lebih banyak koin. Paham? Ya, ada kan beberapa dari Anda yang datang ke saya atau datang ke manajemen, Pak, saya pengen Pak punya 10.000 koin, tapi modalnya nggak ada. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Sistem referral itu membantu nggak? Ya, berapa banyak dari Anda yang sekarang bisa punya lebih banyak koin hanya gara-gara referral? Banyak nggak? Berarti skema itu membantu kan? Ya, nah sekarang kalau misalkan kita berbicara tentang referral, nggak usah kita ngomong yang lain, ya. Ini saya screen sharing ya. Ini Shopee loh. Shopee loh. Perusahaan besar nggak? Ada nggak dia sistem referral? Sama kan 10%. Apakah berarti Shopee ini Ponzi? Semua perusahaan punya yang namanya budget marketing. Ya, memang ini satu hal yang harus Anda pahami ya. Anda harus berhati-hati apa yang Anda beli. Yang paling penting adalah Anda harus paham konsep bisnisnya seperti apa. Dari mana dia itu bisa sustainable. Sustainability itu adalah hal yang harus Anda tanyakan. Ya, dia bisa bayar Anda sekian, itu datangnya dari mana uangnya? Hah? Ya, kalau misalkan konsepnya masuk akal, silahkan Anda beli. Kok masuk akal untuk Anda ya? Konsep Nagaya pun sama. Kalau nggak masuk akal buat Anda, jangan Anda beli. Pelajari dulu. Tanya apa yang mau Anda tanyakan kepada yang mengundang Anda. Ya. Ketika Anda sudah percaya, sudah masuk akal dan sesuai dengan hati nurani Anda, barulah Anda beli. Mau beli satu pun silahkan. Ya, itulah bedanya Nagaya dengan yang lain. Kita tidak mau jual janji di sini.
Kita tidak mau jual emosi di sini. Kita mau jual logika. Ya, agar kita bisa jangka panjang dan agar Anda teredukasi. Simpelnya seperti itu. Itulah kenapa Nagaya disebut kita sedang merevolusi industri aset kripto. Ya, jadi Anda ini bagian dari sebuah misi yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya, kenapa? Karena kedepannya kita sedang menciptakan sebuah standar baru. Ya, standar baru di dunia kripto. Dan kita hanya bisa melakukan itu bersama-sama dengan Anda sebagai holdernya juga. Kalau Anda tenang sebagai holder, Anda pegang itu koin, ya, nggak perlulah, ya, Anda berpikir, aduh saya mau jual berapa, saya pegang aja. Bukan berarti Anda nggak boleh jual ya, tapi akan cenderung lebih berat untuk menjual. Kenapa? Gara-gara Anda menerima benefit. Harga naik, kita menciptakan sebuah standar baru. Anda jadi bagian dari sejarah loh. Anda bayangkan 10-20 tahun dari sekarang, pemerintah bilang semua koin yang diciptakan harus punya backup. Harus ada aset yang melindungi, harus ada proyeknya harus jelas, harus punya legalitas, harus diaudit. Wah, ya, berarti Anda bagian dari sebuah sejarah. Paham ya? Masuk akal ya? Nah, tapi tentu, kalau kita mau menciptakan sesuatu yang besar, pasti butuh waktu, butuh buffer. Simple ya? Masuk akal ya? Jelas ya?